Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bersama Ustazah dalam mata pelajaran IPA terpadu, khususnya untuk kelas 7 Banin dan Banat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut. Sebelum kita lanjut nih, Ustazah mau mengulas atau membahas sedikit tentang pertemuan kita minggu kemarin. Ada yang masih ingat pertemuan kita minggu kemarin? Ya, mengenai 5 kingdom. Apa saja, ayo? Ya, yang pertama itu Monera. Yang kedua Protista. Yang ketiga Fungi. Yang keempat Plantae, dan yang kelima Animalia. Nah, materi sekarang ini berkaitan dengan 5 kingdom tersebut. Apa sih Ustazah materinya? Materinya ini sekarang ini kita akan membahas bagaimana caranya mengklasifikasikan 5 kingdom tersebut, yaitu dengan menggunakan kunci determinasi atau kunci dikotom. Oke, kita lanjut ya. Nah, klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Apa sih artinya? Kunci dikotom merupakan kunci determinasi yang terdiri atas 2 keterangan yang berlawanan dari ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu jenis atau kelompok makhluk hidup. Nah, kunci determinasi adalah suatu kunci dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesiesnya. Oke, lanjut. Nah, dalam klasifikasi dikotom itu setiap kingdomnya kemudian dibagi-bagi lagi menjadi berdasarkan persamaan ciri yang dimilikinya nih, untuk membantu mengkelompokkan makhluk hidup ke dalam kelompok-kelompok tertentu, dan dapat menggunakan 2 cara, yaitu dengan kunci dikotom dan kunci determinasi. Contohnya misalkan kemarin kan kita bahas kucing. Nah, sekarang misalkan kucing Anggora dengan kucing jalanan. Mungkin kedua kucing itu mempunyai kelas yang sama, yaitu mamalia, ya kan? Tapi apakah genus dan spesiesnya sama? Tentu saja berbeda ya. Nah, untuk mengetahui perbedaan genus dan spesiesnya itu menggunakan kunci determinasi. Nah, klasifikasi dilakukan dengan mengidentifikasi ciri setiap makhluk hidup sebanyak-banyaknya, kemudian mengkerucutkannya berdasarkan ciri yang sama. Makhluk hidup multiseluler umumnya dapat diamati secara langsung dengan indera. Multiseluler itu misalkan contohnya kayak kucing tadi. Mengidentifikasi ciri setiap makhluk hidup sebanyak-banyaknya, misalkan kucing punya ekor nggak? Punya ekor dong. Punya mata nggak? Punya mata. Punya telinga, punya kelenjar mamae, punya kaki 4, punya bulu. Nah, itu ciri yang umum. Kemudian mengkerucutkannya berdasarkan ciri yang sama. Mengkerucutkannya berarti kucing Anggora punya bulu yang banyak nggak? Punya bulu yang banyak. Kalau kucing jalanan mempunyai bulu yang banyak nggak? Enggak. Nah, itu perbedaan ciri secara langsung bisa dilihat ya. Kemudian makhluk hidup uniseluler diamati dengan menggunakan alat bantu berupa mikroskop, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Nah, minggu kemarin kan sudah dijelaskan mengenai Protista dan Monera. Nah, itu 2 kingdom tersebut hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Kenapa? Karena bentuknya sangat kecil, tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung. Begitu, kita lanjut. Nah, ini minggu sebelumnya sudah dijelaskan mengenai tingkatan takson. Ada apa aja, yaitu kingdom, phylum atau division, class, order, family, genus, dan spesies. Urutan tersebut didasarkan atas persamaan ciri yang paling umum. Kingdom berarti persamaan cirinya umum, berarti hewan. Segala jenis hewan berarti masuknya ke kingdom Animalia. Kemudian makin bawah persamaan cirinya semakin khusus dan perbedaan ciri semakin sedikit. Nah, semakin bawah itu perbedaan cirinya semakin khusus. Misalkan kan tadi kingdomnya Animalia, hewan, segala jenis hewan, mau hewan di darat, mau di laut, mau di udara, pokoknya hewan. Nah, ketika sampai ke takson yang paling bawah itu tingkatan cirinya semakin khusus. Misalkan untuk burung ya burung punya sayap, untuk mamalia yang mempunyai telinga, atau untuk yang mempunyai sirip berarti hanya ada di laut, begitu kan.
Nah, berarti mengkerucut kelasnya apa, ordernya apa, familinya apa, begitu. Nah, untuk salah satu kriteria klasifikasi tumbuhan itu, para ahli melakukan pengklasifikasian tumbuhan dengan memperhatikan beberapa kriteria yang menjadi penentu dan selalu diperhatikan. Nah, contohnya itu sebagai berikut. Misalkan, organ perkembangbiakan tumbuhannya itu apakah dengan spora atau dengan bunga. Spora itu kayak misalkan tunas. Yang kedua itu habitus itu kayak misalkan habitat tempat tinggalnya. Apakah berupa pohon berarti yang berkayu ya, perdu kayak misalkan paku-pakuan atau semak atau lumut-lumutan semak ya. Yang ketiga, bentuk dan ukuran daunnya seperti apa, apakah daunnya menjari atau daunnya lonjong begitu ya. 4, yaitu cara berkembang biak, apakah dengan seksual dan aseksual, seperti itu. Yang kedua, yaitu tentang kriteria klasifikasi hewan. Sama halnya dengan pengklasifikasian tumbuhan. Dalam pengklasifikasian hewan ini, para ahli juga mengklasifikasi dengan melihat kriteria berikut. Nah, yang pertama itu contohnya saluran pencernaan makanannya. Hewan tingkat rendah itu pastinya belum mempunyai saluran pencernaan makanan. Sedangkan hewan tingkat tinggi mempunyai lubang saluran mulut, saluran pencernaan, dan anus. Nah, yang kedua itu kerangka atau skeleton. Nah, apakah kerangkanya di luar tubuh, kayak misalkan kura-kura begitu kerangkanya di luar tubuh, atau di dalam tubuh kayak kita manusia kerangkanya di dalam tubuh ya. Dan yang ketiga itu anggota geraknya, apakah berkaki 2, berkaki 4, atau tidak berkaki seperti ikan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kunci determinasi, yaitu sebagai berikut nih. Yang harus diperhatikan yaitu kuncinya harus dikotomi, yaitu harus dijelasin ini persamaan cirinya bagaimana, perbedaan cirinya bagaimana begitu. Kata pertama dalam tiap pernyataan dalam satu kuplet atau satu kotak itu harus identik. Contoh, tumbuhan berumah 1, yang kedua tumbuhan berumah 2. Nah, kata yang pertama dan kata yang kedua itu kan identik ya. Identiknya apa? Berarti tumbuhan berumah, entah berumah 1, entah berumah 2. Nah, itu berarti identik pernyataannya. Yang ketiga, pilihan atau bagian dari kuplet kotaknya harus kontradiktif sehingga satu bagian dapat diterima dan bagian yang lain ditolak. Misalkan contohnya 1A tumbuhan berumah 1, 1B tumbuhan berumah 2 gitu. Hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Contohnya panjang daun 4-8, daun besar atau kecil. Nggak boleh tuh, harusnya langsung aja. Contohnya misalkan panjang daun 4, panjang daun 5, panjang daun 6 gitu. Atau daunnya besar, udah. Atau daunnya kecil, udah, itu aja, nggak usah daun besar atau kecil atau bagaimana ya. Yang kelima, gunakan sifat-sifat yang bisa diamati. Contohnya misalkan warna, panjang, bentuk, ya kan, seperti itu. Pernyataan dari 2 kuplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. Yaitu misalkan tumbuhan berumah 1, berarti yang satu lagi tumbuhan berumah 2, berarti katanya kan beda ya. Nah, seperti itu. Setiap kuplet harus diberikan nomor. Nah, kita lihat contohnya. Contoh kunci determinasi. Nah, ini yang usah jelasin biar lebih jelasnya di sini ya. Nah, ini kan ada 1A, 1B. Berarti itu ada 1 kemungkinan A, 1 kemungkinan B. Jadi misalkan itu ada lumut, suplir, jagung, kedelai, terung, dan melinjo. Nah, itu kemungkinan tumbuhan-tumbuhan. Nah, yang pertama itu kan berarti berspora. Yang kedua tidak berspora. Kita masukin nih. Yang berspora berarti apa aja? Suplir dan lumut. Nah, yang tidak berspora apa aja? Jagung, kedelai, terung, melinjo. Nah, kita bagi lagi nih. Dalam 1A berarti ada 2A dan 2B. Berarti itu ada
dua kemungkinan dalam satu A. Dua kemungkinannya apa? Berarti tumbuhan yang berspora memiliki batang yang jelas atau memiliki tidak batang yang jelas. Berarti kalau misalkan tumbuhan berspora yang memiliki batang yang jelas berarti suplir. Tumbuhan berspora yang tidak memiliki batang yang jelas berarti lumut. Oke? Nah, berarti yang nomor 1 udah selesai nih kunci dikotomnya. Kita lanjut yang ke B. Nah, yang B, tumbuhan yang tidak berspora, misalkan contohnya jagung, kedelai, terung, dan melinjo. Nah, dalam 1B ini ada dua kemungkinan, yaitu biji tertutup dan biji terbuka. Nah, dalam biji tertutup itu contohnya jagung, kedelai, dan terung. Sedangkan biji terbuka kemungkinannya adalah melinjo. Nah, dalam 3A ini ada dua kemungkinan lagi. Dalam biji tertutup kan ada dua kemungkinan ya. Ada biji berkeping 1 dan biji berkeping 2. Nah, kalau misalkan biji berkeping 2 itu contohnya kedelai atau terung. Sedangkan biji tertutup berkeping 1 itu contohnya jagung. Nah, sampai jagung ini berarti berhenti. Berkeping 1 berarti tidak mempunyai bunga. Berarti kunci dikotomnya berhenti di 4B. Kita bahas 4A. Biji berkeping 2 itu mempunyai bunga. Kemungkinannya ada dua dong. Berbunga kupu-kupu atau berbunga terompet. Nah, kemungkinan berbunga kupu-kupu itu adalah kedelai, sedangkan berbunga terompet berarti terung. Berarti hasil jadinya seperti ini. Tumbuhan tidak berspora memiliki biji tertutup yang memiliki berkeping 2 dan berbunga kupu-kupu, contohnya adalah kedelai. Tumbuhan berspora berbiji tertutup berkeping 1 yaitu contohnya jagung. Begitu ya, paham? Insya Allah. Nah, kalau misalkan ditulis dalam tulisan biasa itu akan seperti ini. Data pada diagram kunci dikotom sebelumnya jika ditulis akan menjadi kunci determinasi berikut. Tumbuhan yang berspora berarti 2A. Tumbuhan yang tidak berspora berarti 3A. Tumbuhan yang berbiji tertutup berarti 2A. Tumbuhan yang berbatang jelas berarti ini tidak jelas ya. Kita bahas yang 4 aja. 4A berarti biji berkeping 2 berarti 5A. Biji berkeping 1 berarti jagung. 5A berbunga kupu-kupu berarti kedelai. 5B berbunga terompet berarti terung. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara membuat kunci determinasinya? Langkah-langkahnya itu seperti berikut ini. Bacalah dengan teliti kunci dikotom mulai dari awal pada kegiatan di atas. Cocokkan ciri-ciri tumbuhan yang kamu amati dengan ciri yang terdapat pada kunci dikotom. Jika ciri-ciri yang terdapat pada kunci dikotom sudah sesuai dengan ciri-ciri tumbuhan yang kamu amati, catatlah nomornya dan lanjutkan pembacaan. Nah, maksudnya catat nomornya itu 1A atau 1B, 2A atau 2B, atau 3A atau 3B, begitu ya. Nah, kemudian membuat daftar kunci determinasi berdasarkan kunci dikotomnya. Nah, ternyata sebelum berapa pekan ya kita membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Ternyata dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat Al-Quran mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, Ustazah hanya menjelaskan salah satu ayat yang yaitu dalam surat Al-An'am ayat 141 yang artinya adalah, dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat. Nah, itu berarti ada dua kemungkinan ya. Pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun, dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah haknya atau zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, dalam ayat ini kan sudah terlihat jelas ya bahwa makhluk hidup itu memang beraneka ragam, mempunyai klasifikasi tertentu begitu. Di sini ada tanaman yang beraneka ragam rasanya. Beraneka ragam rasanya berarti
tumbuhan itu nggak hanya satu jenis gitu loh ya. Banyak sekali ragamnya, dan karena banyak sekali ragamnya, kita sebagai manusia dan sudah diberikan ilmu mengenai mengklasifikasian makhluk hidup, kita itu wajib mengklasifikasikan tanaman-tanaman yang mempunyai rasa yang berbeda, yang beraneka ragam. Misalkan tanaman pohon mangga sama pohon delima, itu kan otomatis rasanya beda, warnanya beda, bentuknya beda, ya kan? Nah, kita harus tahu tuh mangga itu kelasnya apa sih, familinya apa sih, filumnya apa sih, divisinya apa sih, begitu. Ya kan, kita harus mengetahui klasifikasi makhluk hidup, karena di sini sudah ada ayatnya. Sudah dijelaskan bahwa tanaman atau makhluk hidup itu beraneka ragam. Begitu ya. Kita lanjut ke tugas kelima. Kalian perhatikan baik-baik tugas ini karena akan menjadi ulangan harian kalian. Ustazah akan menilai hasil dari ulangan harian ini. Jangan sampai terlewatkan dan kerjakanlah sebaik mungkin, semaksimal mungkin, dan seikhlas mungkin agar hasilnya itu menjadi lebih baik. Oke, untuk materi kali ini insya Allah tidak ada pertanyaan ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.